Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Kan kalau duta baca harus tahu undang-undang. Ya sempet cengeng juga waktu itu. Apa sih? Ninyuh? Kok ninyuh sih? Apa sih bahasa ini? Nyeduh kopi. Perlu keberanian yang besar gitu, lebih dari ngerjain PR sebenarnya kalau baca itu. Iya, untuk baca. Dengan kita melihat diri atau melihat keadaan, melihat lingkungan, itu juga literasi sebenarnya tuh. Luas banget gitu. Apakah pernah bosan membaca? Ada membaca karena kebutuhan, ada membaca karena iseng. Iya. Aku pikir kayak, kenapa nggak satu mangkuk mie ayam satu episode? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPI. Bersuara, berkarya. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast KPI bersama aku Raudiatul Zahra. Dan di episode kali ini kita akan ngebahas tentang literasi. Jadi belajar literasi biar gak dibohongi. Nah, bersama narasumber yaitu Duta Baca Jawa Barat. Wih, penasaran kan? Excited banget nih sebenarnya ya. Kita panggil aja langsung. Halo Sophia Nindya Anggraini. Halo Di. Jadi Sophia ini akrabnya dipanggil Faye ya. Nah, Faye ini kan Duta Baca Jawa Barat dan bahkan Duta Baca Kabupaten Tasikmalaya ya. Nah, boleh dong ceritain gimana sih pengalamannya atau latar belakangnya bisa sampai jadi Duta Baca? Oke, latar belakangnya Di. Aku juga bingung ya sebenarnya, karena nggak ada plan. Oke, jadi ada tiba-tiba plan aja awal, gitu. Nggak ada plan awal pengen jadi duta baca. Suka baca aja gitu. Kan kalau duta baca harus tahu undang-undang, terus bahkan nomor referensi buku yang ada di perpustakaan nasional. Aku nggak sampai segitunya gitu. Oh, nggak sampai sedalam-dalam tahu buku semua gitu. Iya, dulu tuh bukan nyalon gitu, nggak nyalon, tapi dipilih gitu. Dipilih ya, jadi tiba-tiba dipanggil sama kepala perpustakaan umum Kabupaten Tasik, terus disuruh mewakili Kabupaten Tasik ke provinsi. Ya sempet chaos sih, sempet kayak wah masa sih gitu, abis makrab KPI banget itu. Oh itu mepet banget dengan waktu 2 minggu, dengan persiapan yang banyak gitu, kayak review buku, terus bikin esai, bikin karya tulis kayak gitu-gitu. Kayak ya udahlah, aku maju aja gitu. Coba aja lah ya. Iya, gitu. sempet kayak aku nggak bisa loh. Lawan aku tuh semester atas gitu. Waktu itu posisinya kan waktu maba. Gitu, maba kan waktu itu. Terus ya sempet cengeng juga waktu itu, sampai alhamdulillah tingkatin KPI gitu, masih support, terus ngasih kepercayaan diri. Alhamdulillah maju sampai hanya di 5 besar gitu di provinsi gitu. Tepuk tangan dulu dong, keren banget sih. Tapi kan mungkin ada siapa yang pilih Faye waktu itu? Kepala perpustakaan Kabupaten Tasik. Berarti Faye suka baca dong ya, makanya dipilih juga. Berarti hobi baca tuh udah dari kapan sih Faye? Hobi baca tuh bener-bener baca sendiri tuh umur 7 tahun waktu itu. Umur 7 tahun. Kenapa interest sama baca? Gak tahu ya. Tapi dari kecil emang sama ibu suka dikasih dongeng, seneng dongeng. Tapi kan setelah aku baca-baca lagi, ternyata dongeng itu membentuk sikap, membentuk kepribadian, membentuk moral. Jadi apalagi kan one day, bahkan sekarang mungkin gembor-gembor tentang metaverse kan. Kalau kata Gita Wirjawan kan halusinasi. Ada korelasi kan sama dongeng. Jadi itu sih jatuh cinta, bener kata Mbak Najwa Shihab, hanya perlu satu buku untuk kita jatuh cinta. Mari jatuh cinta. Mari jatuh cinta ya. Nah, biasanya kamu punya target gak sih sehari harus berapa lembar baca buku gitu, atau sebulan harus berapa buku gitu? Kira-kira ada gak sih target kayak gitu? Kalau target enggak, mungkin waktu kita satu kosan lihat gak? Gimik aja ya. Jadi
kita tuh satu kosan sebulan Iya, pernah iya, kurang sebulan. lebih sebulan satu kosan. Cuman butuh waktu sebulan ya buat kita kenal. Kita gimana dulu ya, Pe? Jadi kita temen lah. Iya, bestie lah. Iya, satu kosan. Aku tahu tidurnya Odi gimana, galaunya, susah dibangunin sahurnya gimana, tahu. Oh iya itu. Jadi biar gak tegang banget ya. Enggak, Di? iya, enggak. Emang kita santai aja ya. Tahu ya yang enggak usah dibahas gitu ya. Enggak usah Patah sebulan hatinya Odi juga aku tahu. Oh, berapa tahun, Pe? Pokoknya kita sama deh ya kalau pengalaman bercinta mah ya. Makanya kita kayak wah, ada nih ternyata temen yang gini juga ya. Kayak, wih sama banget weh, gila sama gue Iya. gitu. Gila gitu. Jadi balik lagi, aku gak ada target. Karena kan kita nggak tahu. Kadang banyak distraksi banget ya, lagi baca buku, ada link Google Meet kuliah gitu Oh iya kan. benar, ada kegiatan Pagi-pagi. lain. Ya karena emang enak-enak baca tuh pagi-pagi. Pagi-pagi. Oh iya, aku Bener. tahu banget sih. Pai kalau misalnya tiap pagi nih di kosan tiba-tiba nggak ada gitu kan, kita masih pada tidur. Emang anaknya pada kebo gitu ya. Pada tidur terus Pai kok nggak ada gitu. Biasanya dia udah mandi terus dia ini apa sih ninyuh, kok ninyuh sih, apa sih bahasa nyeduh kopi. Aku mau ke atas dulu ya Di, cina mau baca. Iya gitu. Jadi dia emang rutinitas gak sih itu sebenarnya? Tergantung mood juga sih. Kadang pernah seminggu nggak baca ya. Emang sih karena emang lingkungan kita susah gitu ya. Jadi perlu keberanian yang besar gitu, lebih dari ngerjain PR sebenarnya Untuk kalau baca itu? Iya, untuk baca. Oh, iya. Karena kadang gitu ya, kalau misalnya kita baca terus keadaan lagi ramai, wah kutu buku gitu. Jadi banyak judgement Oh gitu. jadi males dijudge kayak gitu ya? Nggak males juga sih, emang gini gitu. Tapi beda lagi kalau baca status. Jadi beda lagi. itu Kalau- dinormalisasi gitu. Iya ya, kalau baca status orang yang galau kali gitu atau stalker mantan Astagfirullah, di Odi. kosan. Sampai ke akunnya masih ada di aku. Enggak ya. Enggak, ini kita santai-santai aja kan ya. Jadi benar-benar enggak ini, ada tantangannya juga buat baca tuh ternyata ya. Enggak segampang kayak aku mau baca ke atas lah baca gitu. Enggak segampang itu ternyata. Enggak. Tapi harus dibiasain. Emang sih kan membentuk habit itu kalau nggak salah tuh dalam buku Atomic Habit kan 2 minggu. Kita kalau pengen punya habit 2 minggu dibiasain, dipaksain, diberaniin gitu. Yang pada akhirnya emang setiap hari aku buka buku, tapi belum tentu baca buku. Tapi ada mendingnya gitu. Ada pengen pegang megang buku gitu ya. Oke. Bahkan di deket tempat tidur tuh sengaja bikin perpustakaan kecil gitu, biar Wih. jadi habit, kebiasaan. Jadi apa yang aku lihat setiap hari itu buku dulu. Karena kalau bangun tidur Iya. udah scroll Udah kita ya. nggak bisa jamin tuh mental kita kuat sampai malam. Karena emang pernah nggak sih Odi ngerasain kayak bangun tidur Iya. fresh tuh kan, terus lihat WhatsApp, IG misalnya, Iya. story, lihat statusnya si A lagi pacaran, wah aku jomblo nih. Wah. Terus lihat status temennya lagi belajar, wah aku belum belajar nih. Jadi Oh iya bener sih. grafik mental kita tuh kayak berantakan naik gitu. turun gitu ya. Makanya 2 jam setelah bangun tidur tuh diem, jangan megang HP dulu, Jangan- buku dulu kek, olahraga dulu kek, moyan dulu kek. Ngopi Mungkin gitu itu ya, sih atau- habit yang bisa ditanam Ya, gitu. gitu. Uh-uh. Jadi dari hobi baca ini tuh kan langsung muncul hobi nulis ya. Aduh. Waduh. Nah, Ave juga nulis kan. Nah, udah terbit buku juga loh, keren banget guys. Yo. Alhamdulillah. Terus aku juga tahu nih caption V itu bagus-bagus banget di IG. Kan ada khusus ya IG V itu buat yang kayak buku-buku, kayak selipan-selipan kata-kata gitu. Nah, FYI ya guys, aku sama teman-teman V yang lain juga kalau misalnya minta kata-kata galau tuh ke V. Terus kayak V, kenapa sih ke aku belum ya? Ya karena V emang jagonya gitu. Kalau misalnya ada yang putus juga nih ya guys. Temen aku tuh minta ke V buat kata-kata gimana nih ngomongnya biar nolak atau gimana. Nah, ya gak? Bener gak? Coba spill. Nggak spill ya, maksudnya cerita apa sih yang pernah teman-teman minta ke V gitu? Minta kata-kata atau gimana? Sesuai sama umurnya gitu lah, apalagi mahasiswa lah. Lagi masa-masanya gitu, yang patah-patah, yang tumbuh-tumbuh Asik. gitu, yang gugur-gugur, yang berantakan-berantakan gitu. Terlatih patah hati.
Astagfirullahaladzim. Ya gitu sih. Emang kalau misal kita baca nih, aku tuh terpantik nulis novel tuh dari maca novel. Jadi kayak terinspirasi. kasarnya gini, setelah kamu membaca atau nonton aja, kan suka pengen diceritain. Iya. Sedangkan Betul. bentuk cerita itu nggak cuman ngomong kan. Tapi juga berarti fail tuh Nulis. lebih ke nulis. Iya. Kadang ngomong juga suka gitu. Karena emang literasi itu nggak sesempit tentang membaca dan menulis aja gitu. Apalagi kemampuan membaca tuh bukan sekedar baca buku doang gitu. Masih banyak yang keliru gitu tentang literasi Iya, tuh. Baca buku, nulis. Nah, jelasin. Dan masih dianggap kuno gitu. Itu sih yang bikin sedih gitu Iya. kan. Padahal kan literasi itu luas banget. Bahkan ada 6. Ada literasi baca tulis, literasi digital, literasi numerasi, literasi sains, terus literasi kewarganegaraan, literasi budaya, banyak gitu. Banyak Bahkan banget. kasarnya tuh literasi tuh yang sering kita pakai sehari-hari, basic. Kita melihat, kita mendengar, kita merasa, kita mencium, kita meraba. Oh, dilihat YouTube masak. Apa yang dipakai? Indera penglihatan. Yes, pendengaran. Terus Praktek. dipraktekkan ketika masak. Apa yang dipakai? Penglihatan, Yes. rasa, raba. Seluas itu gitu literasi. Jadi kalau misalnya kita menyempitkan hanya dengan sekedar membaca dan menulis, itu ya Allah gitu kan. Bukan literasi ya, Iya. sebenarnya luas banget literasi Luas. itu. Dengan kita melihat diri atau melihat keadaan, melihat lingkungan, itu juga literasi sebenarnya tuh. Oke. Luas banget gitu. Dan enggak kuno gitu. Tapi kan orang rata-rata sinis gitu. Betul. Apa sih sekarang kita udah digital gitu. Lu kalau masih baca buku gitu. Padahal kan Kelihatannya ada kuno literasi gitu. digital, Iya, kemampuan menggunakan media sosial dengan baik Iya. dan benar gitu. Pejo kan ada cerita-cerita di website gitu Iya. kan. Ya kita harus udah mulai meraba gitu karena emang kita ya angka sebagai generasi Z gitu ya, Yes. di abad 21 baru menguasai satu aplikasi aja udah ada aplikasi lain gitu. Iya. Jadi Banyak banget. bener-bener cepet gitu. Perkembangannya ya. Iya. Jadi kita harus bisa membaca keadaan gitu, harus balance lah gitu. Sama situasi Di balik kondisi. tugas kuliah yang banyak, di balik tuntutan yang lain, ada hal lain gitu yang perlu kita kita kembangkan. Kayak membaca. Kan di kuliah tuh pasti hanya tentang mata kuliah saja gitu kan. Itu investasi semuanya. Kita dapat gitu. Semuanya teman-teman kita dapat ilmunya. Tapi investasi dari diri sendiri untuk diri sendiri membaca dan itu jangka panjang gitu. Kenapa nggak diusahain gitu? Kan dengan menyisihkan 2.000 sehari aja gitu kan. Kita 1 bulan 1 buku lah minimal. Kalau susah 1 tahun lah 1 buku gitu. Karena emang kan perbandingan di Indonesia tuh 1000 banding 1. Dari 1000 orang hanya 1 orang yang membaca gitu. Dikit banget ya. Iya. Maksudnya minat baca tuh kurang. Survei 1 sampai 10 berapa persen? Berapa? Udah jelas kan dari 1000 aja 1. Oh iya sih, maksudnya kalau misalnya di lingkungan sekitar V deh Masih kurang ya. masih kurang Masih banget. kurang, tapi lumayan gitu. Yang aku kenal sih lumayan sih kepedulian sama bacaannya gitu. Kan gimana kita mau nyelesain problem gitu kalau kita nggak punya amunisi. Oke. Jadi nggak kebayang kan kalau Indonesia tuh sekarang udah masuk bonus demografi, di mana populasi anak muda produktif tuh lebih banyak. Jangankan 8 tahun ke depan, sekarang aja populasi anak muda tuh udah 70%. Gak kebayang ketika kita udah jadi ibu-ibu one day, Udah lansia. barangkali tangan jadi kaki, kaki jadi tangan. Waduh. Buat makan juga susah. Gimana buat makan kalau kitanya nggak bisa membaca keadaan gitu? Apa yang dunia butuhkan saat ini? Apalagi dari mulai krisis iklim kan, pendidikan kita masih di bawah. Bahkan itu juga berpengaruh sih sebenarnya ke indeks pembangunan manusia di Indonesia. 5 terbawah di. Wah, 5 terbawah. Mungkin itu bisa jadi motivasi kita gitu. Sebenarnya Iya. sekedar meluangkan waktu 30 menit sehari gitu buat baca apa aja. Itu bakal jadi investasi jangka panjang gitu. Panjang. Karena yang aku pegang saat ini tuh aku khususnya gitu. Ini
boleh setuju, boleh enggak gitu. Aku sebagai perempuan gitu, tidak bisa kalau di masa depan hanya mengandalkan setengah populasi saja, misalnya laki-laki. Kita perempuan punya rahim, bahkan nanti mungkin ada anak kecil yang diam di rahim kita, lucu banget kan? Iya. Dan udah jelas kan tadi aku bilang bahwa Indonesia akan kebobolan bonus demografi, akan banyak melahirkan populasi anak muda. Jangan ngarep kalau misalnya anak kita nanti nggak masuk TK. Sekarang aja kan teman-teman kita tuh susah masuk kuliah. Iya, betul. Banyak. Banyak. Dan kita nggak bisa menjamin anak kita masuk TK-nya bisa. Lalu pendidikan alternatif apa yang kita berikan sebagai ibu gitu selain kemampuan kita membaca saat ini tuh? Betul. Jadi berpengaruh banget buat jangka panjang, apalagi buat anak-anak nanti ya. Iya. Karena kan orang tua pendidikan pertama. Iya, madrasatul ula. Nah, ya kalau males-males baca ya dengar podcast. Aku juga gitu sih sebenarnya. Ya dengar podcast KPI juga boleh. Wow. Oke gitu ya PI. Nah, dari kan kata Faye dari 1000 itu kan cuma 1. Nah, Faye sebagai duta baca Jawa Barat, gimana sih cara mengembangkan minat baca mereka nih yang memang kurang gitu? Ya hal kecil yang aku lakuin sih mungkin karena aku tuh pengen ngebuktiin kalau ketika kita membaca tuh kita nggak kuno loh gitu, kayak nggak kutu buku juga, gitu. Nggak ketinggalan zaman juga ya sebenarnya. Enggak. Karena dengan membaca itu kan dunia tuh lebih terbuka lagi gitu. Kalau misalnya kita baca sejarah terus dikorelasiin sama kebutuhan dunia saat ini, kita bisa problem solvingnya lebih bagus gitu. Kasarnya gini, ada soal pertanyaan di UAS misalnya, kita mau ngisi apa kalau kita nggak baca gitu loh. Betul sih. Udah jelas gitu kan di situ. Belajar. Jadi masih di itu aja gitu konteksnya. Cuman kebiasaannya itu loh, habitnya. Makanya kadang aku juga bingung ya. Aku kan suka ngelapak buku bawa perpustakaan keliling tuh yang mobil yang berat itu. Iya. Tahu gak 8 jam keliling-keliling, yang baca cuma 4. Wow, 8 jam. Sedih gak? Sedih banget. Itu puasa keliling-keliling di Car Free Day yang banyak anak-anak bawa buku. Awas ada duta baca. Ya Allah, gak nangis gimana gitu. Iyalah. Dia kita baca yuk. Gak, aku mau udah bisa baca. Wah, jadi masih di pola pikir mereka yang memang kurang. Emang keluarga sih harusnya yang pertama membentuk, berpengaruh juga. Karena emang susah ya dia, apalagi Iya, anak kita kan generasi Z. Kita dakwah misalnya tentang membaca ke generasi alfa, yang mana generasi alfa itu lahirnya tuh berbarengan dengan hadirnya iPad, WhatsApp, Instagram. Bisa dibilang generasi alfa itu generasi glass, generasi layar sentuh. Kita belajar dari generasi X. Iya. Kita generasi Z ngajarin ke generasi alfa. Gimana kita mau ngajarin kalau kitanya nggak bisa membaca keadaan? Wah. Dan bahkan ya seremnya juga kan, di masa yang akan datang generasi alfa tuh bakal dapat pekerjaan yang gak ada sebelumnya. Gak kebayang kan? Sedangkan sistem pendidikan saat ini tuh belum bisa membaca prediksi kebutuhan dunia tuh 20 tahun ke depan. Gak kebayang nih kalau misalnya kita gak maksain diri gitu buat berkembang. Karena ya kalau ngandelin mata kuliah doang, ngandelin itu aja tuh enggak sih, cukup, wawasan gitu. juga di situ-situ aja kali ya, nggak akan lebih luas lagi kalau misalnya kita cuman baca-baca di mata kuliah gitu. Harus baca, harus lebih eksplor lagi, mungkin baca buku macam-macam lah ya. Makanya hal kecil yang aku lakuin tuh buat buktiin kalau membaca tuh nggak kuno tuh ya itu di Instagram aku kan rata-rata buku-buku. Kita bisa eksplor kok buku-buku yang abis kita baca. Boleh dipromosin, cek nih Instagramnya biar penonton juga langsung cek. Kita bisa kok ngeestetikin buku. Kita bisa kok masarin buku-buku kayak lebih menarik. Aku seneng ketika ada teman KPI yang bikin buku, misalnya Fatio, aku review di Instagram aku, di media sosial, ya dimanfaatin. Ya itu, apakah itu termasuk literasi? Iya, literasi digital kan. Betul. Luas gitu. Kalau hanya mengandalkan literasi baca itu ya Allah dangkal gitu ya.
Mungkin gitu ya, Di. Oke, jadi buat teman-teman ingat ya, literasi itu luas, nggak hanya membaca, tetapi literasi digital juga banyak. Dan sekarang kan memang lagi maksudnya pakai digital ya banyaknya gitu, lebih menarik juga. Nah, jadi literasi juga nggak kuno gitu, nggak ketinggalan zaman. Jadi kalian nggak usah malu untuk bahkan nyambung baca, banget nih iya. komunikasi penyiaran Tuh, Islam. Berarti bacanya tentang buku-buku Islam. Enggak gitu juga. Enggak sih, kan lebih luas. Ya, mungkin khususnya Islam gitu. Nah, seorang Sophia Nindya Anggraini, Aduh, apa nih, serem. apakah pernah bosan membaca? Pernah. 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 Gimana tuh cara ngatasin bosennya? Ya normal ya, aku kayak kalau bosan ya udah nggak baca gitu, kayak diem dulu atau ngatasi bosan minimal sambil ngopi. Karena bener-bener gak enak kalau baca lagi bising kan. Iya tuh, nggak enak. Ya Harus sambil tenang main, ya. sambil main sambil nugas baca buku gitu kan. Ya kalau misalnya ada tugas makalah kan lumayan kita baca dulu referensi, lumayan Iya, itu juga lumayan. membaca gitu, ada amunisi lah buat diri, investasi jangka panjang kita gitu. Ya sisanya sih kembali lagi ke awal gitu kan. Aku suka ingat kalimat dari ibu ya, ulama itu tidak pernah dilahirkan dari ibu yang pemalas gitu. Ya apalagi gitu kan. Ya selalu ngupayain sih, walaupun satu kaca buku, satu halaman, gak apa-apa, lumayan. Karena emang kalau kita membaca buku di awal emang jenuh. Pasti. Karena kita belum tahu ini bawanya kemana. Kalau udah di tengah nih, pengen cepet-cepet ke akhir gitu loh kalau Iya, baca betul. tuh. Makanya di awal tuh bener-bener butuh keberanian gitu. Harus ada tujuan nggak, Fe? Atau cuma sekedar baca aja gitu? Ada membaca karena kebutuhan, ada membaca karena iseng. Tapi setelah iseng kita jadi oh ini kita butuh juga gitu. Iseng-iseng berhadiah. Kayak gitu, Adi. Oke, jadi cara ngatasin bosennya baca Fe itu dengan cara ngopi, terus ke tempat tenang-tenang gitu ya. Pokoknya mah apapun lah ya yang Fe suka dilakuin biar gak bosen baca itu, terus tapi balik lagi baca gitu ya. Yang penting konsisten gak sih? Buat bacalah tiap hari minimal berapa nih? Minimal Bahkan aku pernah 4 jajar. 4 jajar dong. Wow. Karena kan terelie juga kan. Bisa nulis karena satu hari satu huruf. Hari ini A, hari besok K, hari besoknya lagi U, aku. Coba hari besoknya lagi aku adalah orang ini kan. Iya. Jadi tulisan. Jadi gitu. tulisan. Iya. Jadi satu kalimat. Iya, karena setelah kita baca, kita tuh pengen cerita, kayak abis nonton film, pengen ceritain gitu. Iya betul. Gitu, mungkin kasarnya kayak gitu ya, Di. Mengerti sih. Oke. Nah, Faye, apa sih yang Faye pernah dapat atau prestasi-prestasi apa yang pernah Faye capai dari membaca? Sebenarnya aku ngerasa awalnya aku nggak punya bakat gitu, kayak apa sih gitu, baca doang gitu. Masih ada doktrin lingkungan yang anak pembaca buku mah gitu-gitu kene gini. Oke. Tapi waktu itu kan 10 bulan disuruh baca buku sama Wakasek. Kebetulan kan di SMP aku tuh satu guru megang 5 murid. Aku tuh dipegang sama Wakasek. Yang mana kalau PR-nya tuh baca terus baca. Dan digaji waktu itu. Kalau dulu bacanya digaji gitu. Kalau dulu emang buat numbuhin baca di anak-anak kan susah, harus pakai ini dulu. Iya sih. Harus ada. Waktu itu aku nggak Pemikat. ngerti. Waktu itu aku nggak ngerti. Aku membaca butuh uang aja. Tapi setelah membaca kayak oh iya gitu, ternyata ada yang lebih berharga dari uang. Tapi ilmu gitu. Yang pada akhirnya kan itu nggak sadar waktu itu seleksi duta baca anak Jawa Barat. Ya aku baca-baca aja, biasa baca gitu loh. Tiba-tiba waktu upacara ada medali dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dikasih medali pioner di situ duta baca anak. Udah, itu mungkin prestasi pertama. Terus selanjutnya karena emang membaca itu luas ya, aku juga seneng dalam dunia anak. Akhirnya mewakilin kabupaten di provinsi, alhamdulillah menang ke 1. Alhamdulillah. Terus keren banget ya guys.
Karena itu bener-bener apa ya, kayak Nantang. kita tuh belajar problem solving permasalahan anak-anak di Jawa Barat gitu. Nah dari situ kan membaca tuh benar-benar kepake gitu di provinsi Iya. tuh gitu. Walaupun awalnya iseng, tapi ketika kepepet banget, oh iya dalam buku ini ada, dalam buku ini ada gitu. Yang padanya kemampuan membaca itu merembet lagi ke bidang bencanaan, yang mana Kabupaten Tasikmalaya itu menjadi pusat perhatian proyekannya Google kerjasama sama Save the Children waktu itu. Alhamdulillah waktu itu jadi talent wakil dari anak Jawa Barat 3 proyek, dan 1 proyeknya lagi mewakili anak-anak Indonesia di tingkat ASEAN, menyuarakan suara anak gitu, suara anak-anak Indonesia diwakilin gitu sama aku waktu itu. Ya sisanya ini sih duta baca. Duta baca lagi. Keren banget sih, Faye. Iya, paling yang bener-bener mandiri mah nulis novel sih. Nulis novel. Dan itu juga kalau boleh diceritain ya, Boleh dong. aku tuh tipe orang yang boros. Kalau mungkin Aldia tahu, Diman suka jajan mie ayam Mang Pepen. Kan itu lumayan lah 8.000. Iya. Aku pikir kayak kenapa nggak 1 mangkuk mie ayam 1 episode waktu itu. Waktu itu. Ya udah bikin blog, nulis 1 mie ayam 1 episode, 2 bulan aku kumpulin, aku iseng kasih ke penerbit, terbit gitu. Bener-bener deh gak kerasa manfaatnya. Gitu Jadi segitu ya perjalanan seorang Sopian India Anggreni ya, guys. Nah, sebelum closing nih, Faye, kasih tips dan trik dong buat temen-temen biar minat bacanya tuh lebih semangat lagi gitu, lebih berkembang lagi. Boleh. Hanya perlu 1 buku untuk jatuh cinta. Ya cari buku yang disuka. Oke. Baca sampai tamat. Setelah jatuh cinta kita akan ketagihan gitu. Karena bangsa yang tanpa tradisi literasi itu hanya akan jadi bangsa kelas teri. Kita lihat Swiss, Swedia, Norwegia, negara yang tidak punya agama resmi tetapi paling ikro. Indonesia Paling baca. dengan populasi Islam terbanyak dan wahyu pertama ikro, apakah menjadi negara paling ikro? Saya tidak Apakah tahu. itu tidak cukup menjadi motivasi kita untuk membaca gitu? Dan tolong lagi-lagi literasi tidak kuno. Lagi-lagi ya. Literasi itu adalah basic kemampuan yang harus dikembangkan setiap hari. Karena lagi-lagi diri kita tidak pernah ditentukan oleh barang. Yang menentukan diri kita itu adalah tindakan, pikiran kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Keren banget, Faye. Pokoknya semangat terus, semoga lebih berkembang lagi ya. Amin. Buat minat baca-bacanya. Makasih banget, Faye, udah sharing-sharing Iya, thank ke you juga, podcast Odi. KPI. Udah sabar nunggu Faye dari Tasik. Iya tuh. Tamu spesial banget lah ini ya, Duta Baca Jawa Barat. Jadi makasih ya, Faye, sekali lagi. Makasih juga, Odi. Semoga ilmunya bermanfaat buat Amin. teman-teman di rumah. Nah, buat kalian terima kasih juga udah sering nonton kita gitu ya. Stay tune terus, mungkin ada yang stay tune. Nah, kita juga punya TikTok, jangan lupa follow, dan Instagram jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube kita Podcast KPI. Aku Raudiat Zahra dan Sopian India Anggreni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.